Perkenalkan, nama saya Tirsa Rande. Di sini saya akan membahas artikel yang berjudul Infrastructurization of TikTok, Transformation, Power Relationship, and Platformization of Video Entertainment in China. Artikel ini diterbitkan di Media Culture and Society oleh Song Yizhang pada tahun 2021. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah platform digital ini membentuk perilaku dan aktivitas online serta membawa disrupsi digital bagi seluruh masyarakat, penetrasi sektor ekonomi, pemerintahan, dan budaya, menginternalisasikan berbagai aktor ke dalam ekosistem platform dan berubah menjadi platform society. Penelitian sebelumnya ini fokus pada konteks sosioekonomi yang lebih luas dan mempertimbangkan peran platform dalam mendominasi ekosistem dan bagaimana pengaturan platform tersebut dalam kerangka yang lebih terintegrasi. Ini diteliti oleh beberapa peneliti, khususnya mereka ini memeriksa seperti Google, Facebook, Amazon, Apple, dan Microsoft. Penelitian Plantin ini pada tahun 2018 ini dia memunculkan pertanyaan apakah hal tersebut dapat didefinisikan sebagai infrastruktur atau platform atau keduanya. Hal inilah yang menjembatani penelitian infrastruktur platform. Penelitian sebelumnya juga ini menghasilkan penelitian empiris mengenai platform infrastruktur yang memiliki fungsi sebagai mesin pencari, jejaring sosial, dan lainnya. Namun hanya sedikit penelitian tentang platform streaming video. Platform berbagi video ini memiliki fungsi yang berbeda dengan mesin pencari sebelumnya yang disebutkan sebelum-sebelumnya. Hal ini juga memunculkan pertanyaan, apakah platform tersebut harus diatur sebagai perusahaan media atau penerbit. Di Tiongkok sendiri, struktur pasar negara ini menjadi isu klasik dalam komunikasi ekonomi politik. Negara memiliki peran sebagai pengatur maupun pendukung dalam pengembangan ekonomi digital sehingga keduanya saling terlibat dan menimbulkan situasi yang lebih rumit. Negara Tiongkok ini membuka perspektif baru mengenai hubungan kekuasaan antara platform, negara, dan pemangku kepentingan lainnya serta pengguna dalam perspektif infrastruktur. Penelitian ini melakukan studi empiris platform video streaming yang dapat memperdalam pemahaman kita tentang transformasi dan hubungan kekuasaan dalam isu teoritis infrastruktur platform. Munculnya TikTok dan platformisasi hiburan video di Tiongkok memberikan banyak gambaran untuk menelaah transformasi platform streaming video dan ekosistemnya. Tiongkok ini membuka peralihan infrastruktur dan memperluas layanannya, termasuk ekonomi Wanghong yang terhubung dengan e-commerce, memberdayakan budaya tradisional, pendidikan online, pariwisata, dan lainnya. Beberapa pertanyaan penelitian yaitu bagaimana proses infrastruktur ini terungkap dalam metafora TikTok sebagai ensiklopedia video, bagaimana ambisi infrastruktur yang mendasari wacana retoris berhubungan dengan logika yang dimonetisasi berbasis data yang tertanam dalam budaya TikTok, bagaimana hubungan kekuasaan TikTok dengan negara bertransformasi dalam perubahan infrastruktur, khususnya dibandingkan dengan situasi yang pada awalnya disensor oleh pemerintah, dan bagaimana TikTok berkontribusi pada perubahan infrastruktur platform dan sejauh mana platform streaming video akan memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat. Kerangka penelitian berfokus pada transformasi dan kekuasaan sehingga analisis dibagi menjadi dua. Yang pertama, TikTok dipandang sebagai platform streaming video. Yang kedua, TikTok dipandang sebagai subkomponen hiburan media sosial. Penelitian ini melibatkan faktor nasional ke dalam kerangka penelitian dan menjadi dimensi ketiga di luar teknologi dan bisnis. Metode penelitian. Penelitian ini juga mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan metode multilevel termasuk wawancara, analisis, konten laporan, industri, wacana pidato publik, pemimpin TikTok, dan meneliti fitur teknik dan metode bisnis platform. Sebanyak 25 wawancara dilakukan di tahun 2017 dan 2018 melibatkan berbagai praktisi seperti selebriti online, pengguna pelajar, insinyur algoritma, manajer produk dari perusahaan yang melakukan promosi, dan direktur dari media publik. Pembahasan. Jadi transformasi TikTok dari komunitas hiburan ini
hiburan kreatif menjadi platform yang terintegrasi. Bagaimana TikTok akan memperoleh kekuasaan dalam komersialisasi, distribusi, dan perolehan sumber data meskipun ambisi infrastrukturnya yang tersirat diungkapkan sebagai ensiklopedia video. Bagaimana TikTok berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta potensi pengaruhnya. Hal ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Bagaimana sih transformasi TikTok ini di Tiongkok ini dari komunitas hiburan online menjadi platform terintegrasi? Saya merangkumnya menjadi beberapa poin. Yang pertama, awalnya TikTok ini adalah aplikasi untuk membuat dan berbagi video pendek untuk menciptakan komunitas hiburan online. Kemudian TikTok ini menerapkan teknologi AI. Awalnya terdapat pertentangan dari pemerintah dan masyarakat karena banyak tuduhan pelanggaran yang dilakukan. TikTok melakukan penyesuaian strategi dan memperluas skala bisnisnya ke berbagai bidang untuk menjangkau lebih banyak pengguna. TikTok ini terhubung dengan berbagai platform e-commerce dan memperkenalkan fitur belanja sehingga terdapat monetisasi. TikTok kemudian melakukan perluasan publik seperti pendidikan online, pariwisata, dan e-commerce. Data pengguna menjadi skrip yang diintegrasikan ke dalam ensiklopedia video. TikTok menarik pengguna dengan memasuki domain publik. Ensiklopedia video TikTok ini merekam, menyimpan, dan mendaur ulang dan mengkomersilkan data pengguna sehingga pengguna kecanduan terhadap aplikasi tersebut. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Jadi TikTok ini melakukan perbaikan dan mengubah strategi setelah mendapatkan hukuman dari pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok kemudian mendukung keterlibatan platform digital dalam tujuan sosial dan pembangunan negara. TikTok bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok dan mengundang akun resmi pemerintah untuk mendaftar di platform tersebut. Berbagai manfaat diperoleh pemerintah Tiongkok dari konten yang dibagikan termasuk dari sektor pariwisata. Kesimpulan dalam artikel tersebut adalah TikTok ini bertransformasi menjadi platform yang terintegrasi dan melakukan perluasan layanan di bidang e-commerce, pendidikan, pemberdayaan budaya, dan propaganda dan pariwisata. Ensiklopedia video yang dilakukan TikTok membangun basis data di bidang informasi sosial dan dapat dimonetisasi melalui koneksi dengan pihak ketiga untuk melakukan penawaran komersial. Sekian video presentasi dari saya. Untuk diskusi selanjutnya dapat kita bahas di kelas.